Baik, selamat pagi semuanya. Di sini saya Francisca Novtasari Paliama dari Teknik Kimia Universitas Riau. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal, yaitu judulnya Sintivitivitas Ligan dizoton terhadap absorpsi logam zinc dengan teknik emulsi membran cair, dengan jurnal yaitu Edumat Science Universitas Kristen Indonesia. Untuk nama penelitiannya Nelius Hareva, itu tahun 2018. Di sini dosen pengampu saya yaitu Ibu Desi Hertina STMT. Langsung saja, untuk materinya itu ada pendahuluan, metode penelitian, lalu hasil dan pembahasan, kemudian akan dibahas tentang kesimpulan. Untuk pendahuluan, itu yang pertama adalah logam zinc, atau yang kita tahu itu merupakan suatu logam berat yang sangat besar. Industri menggunakannya itu sebagai bahan dasar proses industri, seperti untuk pengolahan makanan, terus pengolahan logam, hingga industri rumah tangga. Namun, banyak juga tidak yang sadar bahwa logam ini itu berbahaya untuk lingkungan, terutama bagi hewan laut maupun manusia ketika dia itu konsentrasinya tinggi. Lalu, logam berat adalah istilah yang digunakan secara umum untuk kelompok logam dan metaloid dengan densitasnya itu lebih besar dari 5 gram per centimeter kubik. Nah, kemudian di sini ada metode yang digunakan itu untuk mengurangi emisi limbah logam berat ke lingkungan hidup. Di antaranya dia tuh ada 3 metode, yaitu konsentrasi gravitasi, magnetic separation, lalu emulsi membran cair. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang 3 metode. Nah, pada penelitian ini digunakan yaitu membran cair, karena membran cair ini merupakan yang paling mudah dan secara optimum dapat meredukasi emisi logam berat dari lingkungan. Nah, teknik emulsi membran cair itu merupakan salah satu alternatif solusi yang akan dilakukan untuk menangani pencemaran limbah logam zinc dalam penelitian. Uh, nah, selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah, sebelum kita melakukan penelitian ini, maka terlebih dahulu kita itu membuat larutan pendukung. Nah, diantaranya itu kita membuat larutan standar. Nah, yang terdiri dari kemudian pertama kita akan membuat larutan standar zinc atau ZN. Nah, dengan konsentrasinya itu 1000 ppm. Lalu kita membuat larutan standar HCl 0,5 molar. Kemudian kita membuat larutan standar Dithizon stock solution itu 100 ppm. Nah, setelah kita membuat larutan itu, yang pertama itu ada membuat larutan Dithizon yang terdiri dari, nah, larutan Dithizon itu dalam kloroform dengan perbandingan volume Dithizon itu yang pertama ada 1:3, kemudian larutan Dithizon dalam kloroform dengan perbandingan. Kemudian ada juga yang perbandingan 1:1. Lalu ada perbandingan juga dengan 3:1. Nah, setelah itu baru kita masuk ke teknik preparasi sampel, teknik emulsi membran cair, dan yang terakhir itu ada ekstraksi ion logam zinc. Nah, di sini kita lihat perancangan penelitiannya. Nah, pada tabel ini dia itu menggunakan 3 menit ya. Waktunya itu ada 5 menit, 10, dan 15. Nah, untuk perbandingan di T-zone-nya itu ada yang 1:3, 1:1, dan untuk 3:1. Nah, untuk teknik preparasi sampel, nah itu yang pertama, kita 100 mili sampel yang akan diuji itu, kita tambahkan 5 mili larutan HNO3 65%, lalu kita panaskan hingga volumenya itu 15 sampai 20 mili. Lalu setelah kita panaskan, kita dinginkan. Setelah itu kita pindahkan ke dalam labu ukur 100 mili, lalu kita homogenkan. Nah, setelah dihomogenkan, kita saring. Kita saring, lalu kita didapat filtratnya. Nah, filtratnya itu kita ukur menggunakan spektrofotometri serapan atom atau SSA pada panjang gelombangnya itu 213,9 nanometer. Nah, lalu kita dapatlah absorbannya. Lalu ada
pembuatan emulsi membran cair. Nah, di sini kita gunakan 2 mili larutan span 80 dan 8 mili larutan di T-zone dengan kloroformnya itu 1:3, 1:1, dan 3:1. Setelah itu kita tambahkan 10 mili larutan HCl 0,5 molar, lalu kita diamkan selama 5 menit. Nah, sampai campurannya itu terbentuk dua fase. Setelah terbentuknya dua fase, kita aduk selama 10 menit dengan kecepatannya itu 1000 rpm. Kemudian kita diamkan selama 5 menit. Lalu terbentuklah emulsi membran cair yang siap dikontakkan pada sampel. Untuk ekstraksi ion logam Zn2+, nah itu 100 mili sampel air sungai daerah Kim yang telah diketahui konsentrasi Zn-nya itu, kita lakukan pengukuran menggunakan SSA, lalu dikontakkan dengan emulsi membran cair yang telah kita buat sebelumnya sebanyak 20 mili. Nah, dengan variasi waktu pendiamannya itu ada 5 menit, 10, dan 15 menit. Setelah kita lakukan pendiaman, kita aduk selama 10 menit dengan kecepatan pengadukannya itu 1000 rpm sampai terbentuknya emulsi yang stabil. Kita diamkan selama 10 menit, setelah itu kita lakukan penyaringan. Nah, didapatlah filtratnya, kita ukur menggunakan spektrofotometri serapan atom dengan panjang gelombangnya itu 319,9 nanometer. Nah, lalu dapatlah absorbannya. Nah, untuk parameternya sendiri, untuk pengukuran parameter logam Zn-nya itu yang pertama ada panjang gelombangnya, lalu indikatornya itu 213,9 nanometer, lalu tipe nyalanya itu air asetilen, kemudian lebar celahnya itu 0,5 nanometer, kemudian lampu katodanya itu 4 mA. Nah, lalu untuk hasil dan pembahasannya, pengukuran konsentrasi logam Zn dalam larutan dilakukan dengan menggunakan alat spektrofotoskopi serapan atom atau SSA. Tipenya 240 fs. Nah, kurva menyatakan hubungan antara konsentrasi larutan standar Sn dengan absorbannya, keaktivitas logam Zn, dan menembus membran cair dinyatakan sebagai persen pengolahan atau persen recovery. Nah, data yang digunakan untuk kurva kalibrasi dapat kita lihat sebagai pada tabel 3. Nah, itu kita menggunakan kalibrasi sampel. Nah, yang pertama kita akan menzerokan, yaitu konsentrasinya itu 0,0, dapatlah absorbansinya itu 0,008. Lalu kita membuat larutan standar 1, standar 2, standar 3, standar 4. Nah, dengan konsentrasinya itu untuk standar 1 itu 0,600, didapatkanlah absorbansinya itu 0,2605. Untuk standar kedua 0,9. Nah, maka didapatkanlah absorbansinya itu 0,3971. Kemudian untuk standar 3, untuk konsentrasinya itu 1,2, didapatkanlah absorbansinya itu 0,5181. Dan terakhir kita standar 4 itu konsentrasinya itu 1,5, maka didapatkanlah absorbansinya itu 0,5964. Nah, ketika kita membuat grafik, maka kita dapat melihat grafiknya itu naik, sehingga grafiknya ini berbanding dengan absorbansinya versus konsentrasi larutan Zn tadi. Maka didapatlah grafik seperti ini. Lalu kita mengukur pengukuran, maka kita kan sudah mengukur tadi tuh, maka didapatkanlah untuk persen atau persen recovery untuk menit kelima. Kita sudah dapatkan datanya, itu ada 1:3, 1:1, dan 3:1. Maka kita untuk waktu yang kelima kita rata-ratakan, maka didapatkanlah rata-ratanya itu 0,0485 untuk persen recovery pada di T-zone 1:3 itu 9,354%. Lalu yang untuk yang banding 1 itu dapat persen recovery-nya 40,26%, lalu 3:1 didapatkan 16,87%. Untuk yang menit 10 juga sama, didapatkanlah persen recovery-nya itu 92,84%,
untuk 1:1 didapatkan 39,02%, untuk yang 3:1 didapatkan 7,50%. Nah, untuk yang menit ke 15 juga sama, kita lakukan juga rata-ratanya, maka untuk perbandingan 1:3 itu 85,96%, untuk yang 1:1 itu 38,52%, terus untuk 3:1 juga dapatkan persen recovery-nya itu 6,70%. Nah, tadi berdasarkan variasi konsentrasi di T-zone, maka didapatkanlah persen perolehan pemisahan ion logam seperti pada tabel 5. Nah, pada tabel 5 ini kita mendapatkan persennya. Nah, untuk yang 1:3 tuh, maka kita dapat persen rata-rata recovery-nya itu 90,77%, C2 itu ada 1:1, kita dapat 39,27% recovery-nya, untuk 3:1 dapat 10,36 untuk persen recovery-nya. Nah, untuk persen recovery logam terhadap varian lama waktu pendiaman emulsinya. Nah, untuk waktunya itu 5 menit, rata-rata persen recovery-nya itu ada 50,22. Untuk 10 menit itu ada 46,45. Untuk 15 itu ada 43,73. Nah, ini ada interaksi konsentrasi dan lama waktu pendiaman emulsi terhadap absorpsi logam zinc. Nah, di sini ada interaksi konsentrasi lama waktu. Nah, untuk yang waktu kelima, 5 menit, itu didapatkanlah perbandingan volume versus banding kloroformnya. Itu ada C1:3 itu 93,52, 93,84, 93,96. Lalu untuk 1:1 itu ada 40,26, 93,02, 38,52. Nah, ini untuk yang 16,87. Untuk 3:1 ini ada 16, untuk waktu 5 menit itu ada 16,87, waktu 10 menit itu ada 7,50, dan waktu 15 menit itu ada 6,70. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan analisa dalam penelitian di atas, nah dapat kita simpulkan bahwa di T-zone dapat mengabsorpsi logam zinc dari larutannya dengan metode emulsi membran cair. Nah, absorpsi optimum logam Zn terjadi pada konsentrasi perbandingan volume di T-zone kloroform, yaitu pada 1:3, yaitu sebesar 90,77%. Nah, sedangkan absorpsi minimum itu terjadi pada konsentrasi perbandingan volume di T-zone kloroform itu pada 3:1 sebesar 10,36%. Nah, terbentuknya emulsi juga berpengaruh pada proses absorpsi logam zinc dari larutannya. Lama pendiaman emulsi, absorpsi optimum logam zinc terjadi pada lama pendiaman emulsi selama 5 menit, yaitu sebesar 50,22%. Nah, sedangkan absorpsi minimum terjadi pada lama pendiaman yaitu sebesar 15 menit, ya, pada waktunya itu 15 menit sebesar 43,73%. Sementara untuk absorpsi optimum logam zinc pada penginteraksi antara konsentrasi dengan waktu pendiaman itu terjadi pada kloroform 1:3 dengan lama waktunya itu 5 menit sebesar 93,52%. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.